manusia akan dihakimi oleh yang Kristus. menghakimi kami adalah Allah. Tuhan kau itu akan dihakimi. Aku nggak ada urusan. Oke, saya baca. Aku nggak takut dengan Ayat Tuhan kau. 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Menurut penafsir ND, ini adalah dongeng yang dibawa oleh Paulus. Kau baca ini. Enggak, batu karang itu benar Yesus. Apa enggak? Berarti batu ini Yesus. Berarti Tuhan kau batu. Oh. Kalau Sampai kau hari ini, bodoh-bodohi jemaat kau, pergi ke gereja. Jangan orang Islam kau bodoh-bodohi. Kami bukan orang bodoh kayak kalian. Dengarkan baik-baik. Yang kukutipkan itu adalah penafsir kitab kau, ND, yang mengatakan bahwa ini dongeng. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Kau mau menyembah tai juga nggak apa-apa. Kau nyembah tai pun nggak apa-apa. Nggak ada urusan dengan kami. Tapi jangan kau bodoh-bodohi kami di sini. Kau Kristen bertanya tentang agamaku. Aku jawab, kau berpolemik. Ya, nama anak darah ini akan diberi siapa menurut nubuatan kitab kau? Saya bagi tahu kak. Iblis menurut nubuatan kitab kau, nama anak ini diberi siapa? Anak ini, kenapa kau nggak berani jawab? Kenapa? Kau sudah tahu agama kau telanjangi, malu kau kan? Nih, kau tengok ini. Inilah kenapa aku bilang Kristen itu adalah orang yang senang menelanjangi agamanya dan Tuhannya. Kau nggak berilmu, kau tengok ini Yesaya ini ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kristus. Termasuk Tuhan kau dibuang ke dalam neraka, kata Allah. Coba manusia akan dihakimi oleh yang Kristus. menghakimi kami adalah Allah. Tuhan kau itu akan dihakimi. Aku nggak ada urusan. Oke, saya baca. Aku nggak takut dengan Ayat Tuhan kau. 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Menurut penafsir ND, ini adalah dongeng yang dibawa oleh Paulus. Kau baca ini. Enggak. Batu karang itu benar Yesus. Apa enggak? Berarti batu ini Yesus. Berarti Tuhan kau batu. Itu perumpamaan batu karang. Di mana di sini perumpamaan? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang. Berarti ini perumpamaan ini. Dari mana kau tahu kalau ini perumpamaan? Batu karang. Siapa yang bilang ini perumpamaan? Itu adalah perumpamaan. Itu adalah siapa yang bilang? Yesus. Yang bilang ini perumpamaan siapa? Yang bilang siapa ini perumpamaan? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dari mana kau tahu itu perumpamaan? Sebab mereka seenak minum dari udel batu kau aja karang kau mentafsir kitab kau ini. Kau pikir kami bodoh? Kalau kau bodoh-bodohi jemaat kau, pergi ke gereja. Jangan orang Islam kau bodoh-bodohi. Kami bukan orang bodoh kayak kalian. Dengarkan baik-baik. Yang kukutipkan itu adalah penafsir kitab kau, ND, yang mengatakan bahwa ini dongeng. Diam dulu kau. Kau mau menyembah tai juga nggak apa-apa. Kau nyembah tai pun nggak apa-apa. Nggak ada urusan dengan kami. Tapi jangan kau bodoh-bodohi kami di sini. Kau Kristen bertanya tentang agamaku. Aku jawab, kau berpolemik. Agama kau aja nggak beres. Yang datang kepada Maria aja merubah firman Tuhan dari Immanuel jadi Yesus. Itu setan.
Kau bilang malaikat. Mana buktinya itu setan, Kak? Yang merubah firman Tuhan malaikat atau setan? Coba bagi tahu kalau setan punya. Yang merubah firman Tuhan setan atau malaikat? Jawab. Iblis. Memutarbalikkan firman Iblis, Tuhan. iblis ya. Nama anak darah ini akan diberi siapa menurut nubuatan kitab kau? Saya bagi tahu, Kak. Iblis menurut nubuatan kitab kau, nama anak ini diberi siapa? Tadi Kakak cakap siapa yang memutarkan nama firman Tuhan, anak iblis ini atau malaikat? menurut Saya Tuhan mengatakan perjanjian lama. iblis. Kenapa kau kabur-kabur? Kau sudah mengakui yang merubah firman Tuhan adalah iblis. Ketika yang kau tuduh malaikat ini datang kepada Maria, siapa namanya akan diberikan? Sama juga firman Tuhan mengatakan Yesus telah disalib. Siapa nama mati pada hari anak ketiga, ini? Hei, kenapa dia kau telah nggak berani bangkit. jawab? Tapi Kenapa? datang kitab Kau sudah abad tahu ke-7. agama kau telanjangi. Malu kau kan? Nih, kau tengok ini. Inilah kenapa aku bilang Kristen itu adalah orang yang senang menelanjangi agamanya dan Tuhannya. Kau nggak berilmu kau tengok ini Yesaya ini ya. Ini kau tengok nih. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, ya. Sesungguhnya, aduh aku kena ini aku, ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Siapa nama anaknya? Jawab. Woi user, kau buka mic-mu. Buka mic-mu. Siapa nama anaknya? Immanuel. Sekarang Tuhan kau namanya siapa? Yesus. Berubah nggak itu? Kak, dalam kemanusiaannya namanya Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus pernah jadi roh? Tuhan kau tuh cuma manusia, nggak ada pernah jadi roh, nggak pernah jadi amuba, nggak pernah. Tuhan kau ya orang, Tuhan kau. Sejak kapan Yesus itu pernah nyamar jadi roh? Kau tunjukkan sama aku dalilnya. Ya Tuhan kau ya orang lah. 1 Yohanes ayat 1. Sejak 14, kapan ada firman bernama Yesus? Sejak kapan firman bernama Immanuel? Immanuel ini nama apa? Firman Kalau Immanuel ini nama apa? Allah. Hei, Dan firman itu adalah Allah. Immanuel ini nama orang atau nama firman? Itu telah menjadi daging. Iya, Immanuel ini nama orang atau nama firman? Immanuel berarti Allah menyertai kita. Apa yang kutanya? Telinga kau peka atau budek? Yang kutanya ini nama orang atau nama firman? Kok kau jelaskan arti Immanuel? Nggak ngerti kau bahasa Indonesia? Immanuel kau mau menjawab? Berarti Allah menyertai apa kita. arti Immanuel? Aku nggak tanya apakah arti Immanuel. Allah yang menyertai kita. Yang kutanya itu Immanuel daging. ini nama untuk orang atau nama untuk ayam? Untuk manusia, Yesus. Sekarang kutanya, nama manusia itu Immanuel atau Yesus? Iya memang Yesus, tapi Allah menyertai dia. Berarti yang berbohong Tuhan kau, yang Bapa Enggak. atau malaikat itu? Yesus mengatakan jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu masih dalam dosamu. Tuhan yang perjanjian lama mengatakan anak laki-laki ini namanya nanti Immanuel atau Yesus. Dalam kemanusiaannya Yesus. Mana tunjukkan sama aku. Oke, dalam Kak, kemanusiaannya namanya adalah Yesus. Saya beritahu, Kak. Tunjukkan sama aku di Ayat perjanjian tadi, lama bahwa ayat nama nubuatan anak ini tadi. kemanusiaannya adalah Yesus. Tunjukkan sama aku. Sama begitu Kakak. Ayat nubuatan tadi itu tergenapi. Saya lagi tidak butuh tergenapi enggak? omong kosong kau yang berbuih itu ya. Inilah Kristen bodohnya minta ampun. Kau sudah kau telanjangi agama kau, tapi kau masih menegakkan benang basah. Aku membuktikan kalau iblis yang datang kepada Maria itu mengganti firman Tuhan. Itu bukan aku yang bilang iblis, tapi kau. Kau yang sudah bilang dia iblis. Kata Tuhan kau, anak itu namanya nanti Immanuel. Tiba-tiba namanya diberi malaikat adalah Yesus. Yang kutanya itu adalah, menurut Tuhan, nama anak ini Immanuel atau Yesus? Jawab. Yesus. Mana dalilnya? Kalau menurut Tuhan nama anak itu Yesus. Oke. Memang di sana dituliskan Immanuel. Allah itu Yang Allah menyertai kutanya, kita. di mana Tuhan di perjanjian lama mengatakan bahwa anak ini nanti bernama Yesus? Jawab. Dasar kau mau kau kibuli kami orang Islam. Enggak ada, Kak. Enggak ada nama Yesus di sana. Berarti betul dugaanku kalau malaikat yang merubah nama itu adalah iblis menurut kau. Makasih, turun kau. Jikalau iblis merubah Telanjangi. kita kan lahirnya Yesus, Kak. Alah, ambilnya cet. Pak bapak kau. Jijik aku lihat orang Kristen bodoh. Enggak, aku paling jijik orang bodoh tapi senang berpolemik dengan kebodohannya gitu loh. Enggak ada cerita bagi aku berlemah lembut dengan orang yang goblok, enggak sadar dengan kegoblokannya, tapi malah pengen berpolemik dengan kita gitu loh.
Aku bilang orang seperti kau itu adalah lampu hijauku menelanjangi agama kalian. Ku telanjangi agamamu di sini. Pasien selanjutnya, silakan ambil obat sebelah kiri, ambil tali sebelah kanan. Kalian kalau bertanya bagus-bagus sama aku jawab. Tapi kalau kalian bertanya sudah ku jawab, kalian pula yang mau berpolemik tentang agamaku, ku telanjangi agama kalian. Ini lagi nih. Ya udahlah. Ini salah masuk rumah, salah masuk ini, salah masuk kamar. Rumah sakit jiwa sebelah kanan ya, Dek. Inilah bukti teman-teman bahwa Kristen-Kristen yang naik ke kamar kita ini tidak sadar dengan kebodohannya, tidak sadar dengan ketololannya. Dengan ketololannya sok-sok mau berpolemik dengan kita. Pas kita telanjangi agamanya, menceret menjawab. Padahal pertanyaannya jelas loh. Dia sudah akui yang mengganti firman Tuhan iblis katanya. Berarti udah akui dia iblis yang datang ke kamar dia. Ya, Islam Kristen. Malam Rifa. Islam ada mau disampaikan, Amek? Izin Kak, izin kalau bisa Edis yang dibantah. Turun aja dulu. Apa dibantah Edis sudah sepakat sama kita kok. Edis itu membantu kita untuk menelanjangi agama Kristen, jangan dibantah. Penyalipan karya iblis, sepakat kita. Ya. Yesus punya Tuhan, sepakat kita. Yesus Raja Seks, sepakat kita. Apa yang mau dibantah? Yesus hamba Tuhan, sepakat. Apa yang dibantah? Kok kalian pengen kali membantah Edis? Edis jangan dibantah. Dengan kehadiran Edis membantu kita untuk menelanjangi agama Kristen. Nyong, silakan Nyong bertanya. Oke, selamat malam Rifa. Mungkin saya mau bertanya kepada Anda. Rifa, saya mau tanya tentang Tuhan Anda. Anda punya Tuhan bukan makhluk kan? Bukan juga manusia? Bukan juga, itu kenapa punya tangan? Tangan itu dalam KBBI bukan hanya instrumen yang ada pada tubuh, makanya kau belajar. Ya, tangan itu salah satu maknanya juga kuasa. Nah, Kristen-Kristen ini gobloknya menahun. Jadi kalau si anak Tuhan kau cukur bulu kau juga Islam kau kan Kristen. Kalau Tuhan kau mencukur bulu berarti kau terima Tuhan kau berbulu. Mulai kejam. Roh Kudus kau tenang tubuh kau. Nih, tangan itu artinya adalah salah satu artinya adalah anggota badan dari siku sampai ujung jari. Dan yang lain adalah sesuatu yang digunakan sebagai atau menyerupai tangan. Kekuasaan. Ini artinya tangan itu. Pengaruh dan perintah, makanya presiden itu punya kaki tangan. Jangan goblok kali jadi orang. Ya, kalau goblok sendiri aja. Goblok maksimal pula. Mata kaki, nah, apakah mata kakinya bermata gitu? Karena Oten ini gini, ketika Tuhannya mencukur bulu bahaya, betul-betul mencukur bulu bahaya Tuhannya. Aku udah bilang ya. Aku ketika model perang itu kalau ada lampu hijau dulu, ya ada lampu hijau. Udah aku bilang berkali-kali, awam bertanya aja. Tapi awam sok pula mau berpolemik, ku telanjangi kalian di sini. Itu hakku dan aku diajarkan oleh agamaku boleh memerangi orang yang memerangi kalian. Jadi aku bukan orang bodoh. Agamaku mengizinkan aku bersikap keras kepada kalian yang adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kalau menyerangku, aku boleh menyerang balik. Kalian kafir harbi karena kalian menyerang akidah kami. Aku yang jelaskan agamaku, kok kau yang berpolemik dengan kebodohanmu. Ku telanjangi agamamu di sini. Jadi aku menggunakan Al-Qur'anku. Emma, selamat malam. Bertanya aja bagus-bagus ku jawab kok. Emma, selamat malam. Oh, tidur. Ya, silakan. Anak domba selanjutnya, silakan naik. Jadi gimana ya nih Rifa? Jadi kan tadi padahal andai kata Oten tadi bertanya dengan baik, jika ada pertanyaan A maka dijawab juga A, bukan pertanyaan A dijawab dengan C atau D. Inilah lucunya Oten. Makanya sejak awal tadi saya bilang, menurut filsuf Yunani kuno abad kedua Celsius, janganlah masuk ajaran Oten karena ajaran Oten hanya untuk orang-orang beobo deodoha. Itu poin faktanya di dalam sejarah filsafat Barat. Itu literasinya. Jadi wajar ya teman-teman. Lanjut Rifa. Ya. Dulu teman-teman ya, saya ini punya, kan saya sudah bilang teman-teman, ada dua model saya, mengajarkan dengan baik, yang kedua menampar bolak-balik.
Kenapa seperti itu? Tergantung yang datang ke sini. Kalau yang datang adalah kafir zimmi, saya hadil. Tapi yang datang kafir harbi, saya punya sikap juga. Kuludahi agama kalian. Kenapa? Aku punya aibnya semua. Yang kalian tuduhkan kepada agama kami itu justru ada di agama kalian semua. Kalian bilang malaikat Jibril itu iblis. Kalian tahu nggak? Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril itu musuh Allah, berarti musuhku juga. Kalian menghina malaikat Jibrilku mengatakan dia iblis. Yang datang kepada Maria sudah kau akui iblis karena mengganti firman Tuhan. Kau yang bilang tadi, yang mengganti firman Tuhan adalah iblis. Firman Tuhan kau mengatakan anak itu diberi nama Immanuel. Tiba-tiba ini konon katanya yang datang kepada Maria mengatakan namanya Yesus. Diganti. Kau sendiri yang mengaku itu iblis. Nah, kutanya, mana bukti malaikat Jibril adalah iblis? Ya, Jangan kau menghina malaikat Jibril di depanku, ya. Sabar lu. Islam Kristen. Islam dari tadi ini dia nih. Dia yang suruh mendebat Edis tadi. Iya. Ada yang apa yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Enggak. Kayaknya masih emosi gitu loh, no. Di situ, Mbak. Gimana? Ngapain ditengok? Ya ngapain ditengok? Ngapain ditonton? Iya. Yang nyuruh Anda tonton siapa? Terlalu lewat dari Belanda, Bisa kan diblok kan? Kenapa dibiarkan? Bisa diblok kan? Anda yang senang nonton kok. Lucu kalian ini ya. Kalian yang ngambil penyakit, kalian pula yang ngadu sama saya. Jangan penyakit kalian saya yang beresin. Kalian yang nonton, kalian tersakiti itu saya yang beresin gitu. Saya ini bukan senjata kalian untuk kalian pakai seenak-enak kalian, bukan. Saya mewakili diri saya sendiri. Tugas saya adalah menginjili alam semesta dan menampar bolak-balik oten-oten gak tahu diri. Tugas saya itu. Bukan disuruh-suruh sama kalian buat kesana kesini. Kalian yang sakit hati lihat penghujat agama Islam kok. Saya yang harus menyembuhkan kalian. Yang nyuruh kalian nonton siapa? Udah tahu dia penghujat agama, kalian tonton juga. Gak bisa kalian nonton di tempat-tempat orang Islam. Lucu kalian ini. Jadi gini, biar kasih paham buat teman-teman ya yang di bawah. Kenapa kami nggak mau ke Komal Edis? Follower kami kan banyak juga. Seandainya kami ke Komal Edis, ya, nah penonton kami ikut juga ke sana. Nah, ketika saya di-kick, penonton saya tinggal. Kalau sempat murtad penonton saya, tanggung jawab saya, bos. Nah itu ya, kalau kalian menonton di sana, kalian kalian menonton di sana meramaikan Komal Edis dan ada murtad gara-gara di sana, itu gara-gara kalian meramaikan. Tinggalkan. Lagian apa yang mau didiskusikan sama Edis? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, penyaliban karya iblis. Tanggung jawab kami nanti ketika penonton kami tinggal di sana, menonton Tuhan kami dihujat, Nabi kami dihujat, makin tambah sakit hati kalian. Ngapain kalian ramaikan komal-komal mereka? Ngapain kalian rame-ramekan Komal si Edis TV? Yang penakut itu Edis TV. Kenapa harus kabur ke luar negeri? Kan anak Tuhan. Kenapa kalian kabur ke semuanya? Apologet Kristen, Sepakatul kabur, Edis kabur. Itu yang penakut. Itu yang anak Tuhan penakut. Kalau berani datang, tatap muka pun kami layani. Tapi kan udah sepakat bahwa pendeta-pendeta Kristen pun mengatakan Edis itu penghujat, bukan pendebat. Rodi Yohanes mengatakan Edis itu penghujat, bukan pendebat. 3 orang pintar di Kristen, ya, yang bergelar doktor, Esra Soro, MYM, dan Deki Ngadas, menyatakan Edis itu penghujat, penyesat, mengatakan karya penyaliban karya iblis. Mengatakan Yesus punya Tuhan. Apa yang kami mau debatkan dengan Edis TV? Ngapain kami bodoh-bodoh berhadapan dengan orang bodoh? Bagus kami di sini bersama saudari kami. Walaupun tidak ada yang mualaf, paling tidak ada yang murtad. Membentengi orang masuk Kristen, membuka bahwa Kristen kayak gini ajarannya. Bagus kami bongkar isi bibir kalian, ajaran kalian. Natalan nanti tanggal 25 Desember itu yang kalian rayakan Dewa Mitra. Begitu. Aku lagi kalem ini.
sopan aku. Naik aja kalian. Tapi jangan lupa loh, Tante Mika jangan lupa. Ya. Edi sedang menggalang donasi untuk membeli rumah di Amerika, tempat kumpul kebonya dengan Nani Ekowati. Jangan lupa itu nih. Lani. Jangan lupa. Lani Ekowati alias Sopi Katul alias betul Bakatul mental-mentul gitu kan. Kata Rudi Yohanes. Jangan lupa itu sudah mengumpulkan uang 3 miliar ya kan dari oten-oten botol yang di Kanoha, mau aja kan membela Edis mantan tukang tambal ban. Nah itu lanjut Tante Mika. Ya gitu ya teman-teman ya. Bahkan kehadiran Edis bermanfaat membantu kami. Gara-gara Edis, Kristen sama Kristen berantem loh kemarin. Bom berantem dengan si Edis, Sophie Katul berantem dengan si Rudi Yohanes. Edis ini bukan pemersatu. Ketika dia berdiskusi dengan Bom, ditinggalnya Bom dengan termenung-menung. Harusnya makanya ngamuk Bom. Edis, nggak ada ilmu, nggak ada otak kau Edis, kenapa kau kayak gini? Udah malam. Jadi teman-teman yang Muslim perhatikan ya, saya ini bukan orang yang seperti yang kalian inginkan. Saya menjadi diri saya sendiri. Saya akan berperang ketika lampu hijaunya sudah ada, karena saya punya dalilnya. Dan saya akan menjadi pengajar ketika memang saya sedang dalam keadaan berdakwah. Tidak ada kepada para penghujat itu saya berdakwah itu sia-sia, tidak mungkin ya. Kepada penghujat kafir harbi adalah orang yang berhak untuk saya ludahi secara argumentasi. Maka cara menelanjangi mereka adalah dengan mengembalikan tuduhannya ya. Kita menggunakan data. Maka yang saya katakan tadi, bukan saya yang bilang bahwa yang datang kepada Maria itu adalah iblis, tapi dia sendiri yang mengatakan. Kata dia, yang berani-beraninya merubah firman Tuhan adalah iblis. Saya sudah tunjukkan bahwa yang datang kepada Maria merubah firman Tuhan. Anak itu harusnya diberi nama Immanuel, tapi faktanya dikasih nama Yesus. Ini perubahan nama yang adalah perubahan nama Tuhan. Yang kedua, yang datang ke Pulau Patmos itu terindikasi setan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan hati-hati kepada Mesias palsu yang datang menyamar menggunakan nama dia. Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, karena memang dia manusia, mati sebagai manusia menurut doktrin Kristen, naik ke surga sebagai manusia, dan turun kedua kali sebagai manusia. Tidak pernah satupun Yesus mengatakan dia datang sebagai roh. Yang datang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos itu mengaku Alfa Omega. Sementara Yesus orangnya sangat rendah hati mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, inilah bukti saya bisa menunjukkan indikator yang datang kepada Paulus iblis, karena gara-gara Paulus bertemu orang ini, Paulus membatalkan hukum Tuhan. Dan yang datang kepada Yusuf itu juga adalah iblis karena merubah firman Tuhan. Yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah setan. Karena apa? Karena dia mengaku punya kuasa Alfa dan Omega, berbeda dengan Yesus yang asli. Nah, ini bukan karena kebencian, tapi karena data. Dan ini juga kalian sendiri yang memvalidasinya ya. Nah, saya punya datanya. Memang ini bertentangan dengan gereja mainstream, tapi saya lakukan ini karena kalian yang lebih dahulu memfitnah malaikat kesayanganku, malaikat Jibril, sebagai iblis. Aku tampar kalian bolak-balik dengan kitab kalian, bukan dengan kebencian. Seperti itu ya. Siapa ini? Berani nggak naikkan gua? Apa nih? Ragil, berani nggak naikkan gua? Emang siapa kok? Naik ke sini. Nih saya panggil, saya undang sini nih. Siapa saya? Saya lebih hebat daripada pendeta kalian. Saya lebih jujur daripada pendeta kalian. Sudah saya jambak Ragil. Silakan naik Ragil. Ya, kalian ke sini bukan menjadi bos kami. Kalian di sini ikut aturan kami. Awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan tunjukkan ilmunya apa. Ya. Menurut kamu aja bukan. Aku bukan menurutku hebat. Aku hebat justru menurut orang yang lebih hebat daripada aku. Ya, memangnya kami Kristen yang mengaku-ngaku anak Tuhan dari dirinya sendiri. Dan buktinya kalian bisa nggak membantah aku? Coba buktikan kalian bisa bantahku. Aku katakan yang merubah firman adalah iblis. Maka yang datang kepada Yusuf dan Maria adalah iblis karena merubah nubuatan. Harusnya namanya Immanuel tapi diganti menjadi Yesus. Silakan kalian bantah itu.
Kalau nggak bisa bantah berarti aku benar, gitu. Selamat Angel, diskusi aja baik-baik. Jangan ngomong kasar, kalau nggak peludain kau. Selamat malam. Malah. Ya, sama malam. Silakan. Pertanyaan pertama. Kira-kira enak mana, Tuhan berbentuk manusia atau Tuhan yang berbentuk angan-angan? Enak mana? Kalau untuk ditombak, ditendang, dipijak, memang enak Tuhan yang berbentuk manusia karena nampak Enak orangnya mana? dijambak. Enggak, aku ini jujur ya. Kalau kau tanya enak mana, apalagi kalau seandainya untuk dia papain ya, dijilatin sama perempuan-perempuan Sundal tuh. Mungkin perempuan Sundal suka. Sabar, kau kan tanya, masa aku nggak boleh jawab sih? Kalau kau tanya sama pesundal, pesundal, mana lebih enak? Yang berbentuk atau tidak, yang berburung atau yang tidak, pasti mereka pilih yang berbentuk orang ada burungnya. Biar aku lagi jawab, kau kan tanya sama aku mana yang lebih enak. Aku akui, kalau kau bertanya sama aku sebagai perempuan, tentu lebih enak laki-laki berburung. Iya, memang ku akui. Enaknya diapain? Nah, ini kita bahas enaknya dulu. Kalau bagi Hansip Romawi memang lebih enak menginjak kepala orang yang ada rambutnya dan kepalanya daripada yang tidak nampak, karena nggak bisa diinjak. Kalau menurut pesundal lebih enak menyepong, sorry nih ya, burung dari laki-laki yang ada daripada yang tidak punya nampak. Enak mana? Aku lagi menjawab ini. Enak mana menyembah Tuhan berbentuk manusia? Kalau enak atau Tuhan menyembah, berbentuk kodok? lebih enak menyembah yang tidak ada bentuk sama sekali. Diam dulu, aku lagi. Berarti kutanya, Bapak bentuknya kayak mana? Ya enak mana, makanya enak mana Tuhannya udah. Ya makanya aku bilang, Bapak bentuknya kayak mana? Makanya kau kalau mau nyerang Islam itu pastikan agama kau nggak ada cacatnya. Kau bilang Allah itu angan-angan. Memang Bapak ada bentuknya, Pak. Tuhan anak bentuknya orang, Tuhan Roh Kudus bentuknya merpati. Tuhan Bapak bentuknya kayak mana? Kalau aku sih milih Tuhan berbentuk udah wujudnya kayak gitu. Aku nggak peduli kau memilih Tuhan berkontol juga nggak peduli. Aku yang kutanya itu adalah, aku lagi nanya sama kau. Ku tanya sama kau sekali lagi nih, Bapak itu bentuknya kayak mana? Allah. Tapi yang mana? Bapak berbulu nggak? Gini loh bro, kalau kau memilih Tuhan berbulu, Tuhan beranus, Tuhan berburung itu nggak masalah, kan nggak ada urusannya sama aku. Yang kutanya, kalau untuk laki-laki pecinta dubur kayak kau, memang lebih enak Tuhan berdubur biar bisa dicolok. Tapi kalau bagi aku, lebih nikmat menyembah kepada Tuhan yang tidak bergender karena aku merasa dihargai gitu. Aduh, nih. Aku nih diam dulu nih. Ya udah, Angel, aku jawab ya. Abis itu aku bertanya ya. Ya. Kalian kalau memilih Tuhan berkuntul nggak apa-apa kok, serius. Oke, kau bertanya apa? Enak mana Tuhan itu? Ya enak Tuhan berkuntul lah menurutmu, ya udah menurutmu enak Tuhan berkuntul, udah. Enak emang Tuhan kau makan longor. Iya enak lah, enak Tuhan yang beranus lah, ya udah enak Tuhan berburung. Iya, udah. Aku nanya lagi, udah aku jawab, udah dijawab nih Rifa. Sekarang aku nanya boleh? Kalau kau nggak jawab, aku turunkan. Ganteng gitu. Iya. Iya, udah dijawab. Udah dikatakan ini enak Tuhan yang berkontol. Udah, aku sekarang bertanya mamu, mana yang lebih bagus? Mika, tunggu Mika. Ya, kata pesundal. Menurut pesundal lebih enak punya Tuhan yang berburung. Menurut pesundal, kalau aku kan bukan pesundal, maka lebih enak menyembah Tuhan yang tidak bergender, Tuhan yang tidak nampak. Kenapa? Karena aku merasa dihargai. Kalau Tuhan berbentuk laki-laki berarti aku nggak dihargai, karena kok Tuhan yang berbentuk laki aja kan gitu. Nah, aku nanya gantian boleh? Mana yang lebih baik Tuhan yang udah gantian takut ditanyain. Aku bertanya amamu, mana yang lebih baik Tuhan yang tidak pernah keluar dari Meki atau Tuhan yang keluar dari Meki? Jawab. Keluar dari Meki. Jawab. Mana yang lebih baik Tuhan yang keluar dari Meki atau tidak keluar dari Meki? Jawab. Keluar dari selangkangan. Keluar dari Ya selangkangan. udah jawab. Oke, nggak bisa jawab. Aku ganti pertanyaanku. Mana yang lebih baik Tuhan yang tidak pernah mati atau Tuhan yang pernah mati? Ya nggak apa-apa, tapi kan hidup lagi dia dari ketiga. Ya, mana yang lebih baik? Kutanya.
Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali atau Tuhan yang pernah mati? Oke ya, enak ya, pernah mati nggak masalah, tapi kan hidup lagi. Oke. Mana yang lebih baik, Tuhan yang pernah mencuri atau tidak pernah mencuri? Keledai. Yang tidak pernah mencuri, siapa yang bilang ada? Yang mencuri, Yesus ngambil keledai. Sekarang enak mana aku tanya? Jawab. Mana yang lebih bagus, Tuhan yang pernah ditombak atau tidak ditombak? Mana yang lebih bagus, Tuhan yang pernah digantung atau yang tidak digantung? Mana yang lebih bagus, Tuhan yang pernah jadi bayi atau Tuhan tidak pernah jadi bayi? Mana yang lebih bagus, Tuhan yang diinjak-injak ke batang lehernya atau tidak sama sekali? Mana yang lebih baik? Jawab. Jawab. Mana yang lebih baik, Tuhan yang pernah ditempeleng ciptaannya atau tidak pernah ditempeleng ciptaannya? Jawab. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, Tuhan yang berak jongkok atau yang tidak berak sama sekali? Jawab. Mana yang mana yang lebih baik, Tuhan yang makan pernah yang tidak makan atau yang makan tidak cuci tangan? Jawab. Nih aku tunjukkan ayatnya. Ada Tuhan makan tidak pakai cuci tangan. Sabar. Nih, mana yang lebih baik? Jawab. Mana yang lebih baik, Tuhan yang tidak perlu lapar atau Tuhan yang makan tapi tidak cuci tangan? Jawab. Tuhannya kan Jawab. baik. Jawab. Mana yang lebih baik? Jawab. Mana yang lebih baik, Tuhan yang tidak butuh makan atau yang butuh makan tapi makan tidak cuci tangan? Jawab. Jawab. Mana? Mana yang lebih baik, Tuhan yang cengeng atau tidak Tuhan tidak cengeng? Jawab. Mana yang lebih baik, Tuhan yang cengeng atau tidak cengeng? Jawab. Ada ayatnya. Jawab. Mana yang lebih baik, Tuhan yang atau Tuhan yang tidak pernah nangis? Jawab. Mana yang lebih bagus, Tuhan yang pernah cengeng atau yang tidak? Jawab. Mana yang kau pilih, Tuhan yang nangis atau tidak sama sekali? Jawab. Kamu ini Tuhan bentuknya apa sih? Jawab. Nggak bisa jawab. Udah itu tadi satu pun pertanyaanku nggak ada yang kau jawab. Tuhan berbentuk apa? Mana yang kau pilih? Tuhan yang makan tapi tidak cuci tangan daripada Tuhan yang tidak lapar? Nah, mana? Jawab. Atau mana yang kau pilih, Tuhan yang tidak pernah nangis atau Tuhan yang pernah menangis? Gitu. Tidak ada Jawab. bagus. Jawab. Kabur. Tambahin lagi. Kabur. Tante Mika. Ya bang. Harusnya tambahin lagi. Mana yang lebih baik, Tuhan yang cukur bulu kaki atau yang nggak cukur bulu kaki gitu? Kalau masalah baik-baik kan lebih baik Tuhan kami. Tuhan udah 3 tapi cengeng. Tuhan kami 1 nggak pernah nangis. Tuhan kami 1 tidak pernah disiksa. Tuhan kalian 3, 1 dikeroyok. Tuhan kalian 3 kayak boy band tapi dikeroyok. Tuhan kami 1 nggak pernah nangis, nggak pernah cengeng, nggak butuh lapar. Mana yang perlu kalian, Tuhan yang menciptakan atau Tuhan yang diciptakan? Kalah kalian kalau Tuhan dengan kami, adu-adu Tuhan. Daya aja Tuhan banyak, tapi jawab 1 pun nggak bisa. Tanya sama Tuhan kalian itu. Belajar sama Tuhan kalian yang 3 itu. Ini orang bini 3, kalian Tuhan yang 3. Kami Tuhan 1, bini 3. Kalian bini 1, Tuhan 3. Terbalik. Ayo, jawab. Nangis, menceret, ngadu sama pendeta, besok nggak mau ke gereja, trauma. Tahu tuannya nangis, cengeng, tuannya cengeng. Salah kalian kalau mau menghujat, kalau mau ngadu-adu salah kalian. Tuhan nggak makan, nggak cuci tangan. Tuhan nggak pernah cebok. Kabur kalian satu-satu. Baik-baik diskusi tanya jawab, selesai perkara. Begitu. Tuhan, apa bangganya Tuhan cengeng? Ebi, mana yang kalian pilih? Tuhan yang cukur bulu
Atau Tuhan yang tidak cukur bulu? Mana yang kalian pilih, Tuhan yang naik keledai ditolongin atau Tuhan yang tidak perlu pertolongan? Mana yang kalian pilih, Tuhan yang dijemur kayak ikan asin atau tidak sama sekali? Jangan, nggak ada bisa kalian jawab. Nangis main seret kalian di sini. Tuhan kok manusia. Tuhan itu ketika ke bumi harusnya menunjukkan kemahakuasaannya, bukan lemah, bukan cengeng, bukan manut aja di bawah iblis, bukan manut aja mau disiksa sama ciptaannya. Tuhan menciptakan manusia untuk membunuh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tuhan mencipta manusia untuk memukul Tuhan. Tuhan mencipta manusia untuk netein Tuhan. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan disuapin oleh manusia. Tuhan menciptakan manusia agar Tuhan Tuhan udah bisa jalan. Tuhan udah bisa miring ke kanan. Ya Allah, Tuhan udah bisa miring ke kanan. Ya Allah. Mana yang kalian pilih? Coba kalian tak bayangkan, Tuhan kalian digigit nyamuk, di dalam nyamuk itu ada darah Tuhan tuh. Itu nyamuk jadi Tuhan apa bukan? Bayangkan Tuhan kalian waktu remaja, waktu kecil, giginya ganti, gigi seri. Tuhan kalian sempat ompong. Bayangkan gigi depannya nggak ada ompong Tuhan kalian. Coba kalian pikir di sana, Tuhan kalian duduk di depan pintu melamun seorang diri, kawannya lagi sibuk. Tuhan kalian tidur di kasur, ada yang berdiri salah satu, tangan kanannya masuk ke dalam celana. Coba kalian pikirkan ketika Tuhan kalian kesandung batu, kejedot pintu, kejedot jendela. Tuhan kalian mimpi basah. Coba kalian pikirkan, Samson aja, Samson rambutnya nggak bisa dipotong. Bukan, Samson itu bukan Tuhan, rambutnya nggak bisa dipotong. Si Pitung, Samson tidak bisa dipotong rambutnya. Ini ada Tuhan, nonotnya bisa dipotong. Yang motong manusia lagi. Di mana kehebatan Tuhan, kulitnya bisa dipotong sama manusia? Coba jawab. Sembuhnya lama lagi, ngangkang jalannya pakai kain sarung. Tambah lagi Tante Mika, jangan lupa tambah lagi Tante Mika. Mana yang lebih baik, Tuhan sekolah apa Tuhan yang nggak sekolah gitu? Tuhan sekolah tapi tulisannya merah semua. Tulisannya merah semua. Kalau kita sekolah kalau rapor kita merah, kita bodoh. Ini Tuhan tulisannya merah semua, berarti? Nah, jawab aja ya. Sementara Paulus katanya dosen, Tuhan sekolah. Nah, kalian mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Tuhan kalian sebelum sekolah nggak bisa baca, berarti Tuhan kalian sempat buta huruf. Gitu diskusi. Bayangkan orang ya, Nabi Muhammad peninggalan sejarahnya pedang. Nabi Muhammad peninggalan sejarahnya ada, ya kan? Yesus peninggalan sejarahnya popok. Kalian tengok di TikTok sekarang popok Yesus itu ada itu di museum mana itu, Yerusalem tadi mana itu? Popok Tuhan yang ditinggalin. Pokoknya semangat ya, semangat menuhankan manusia. Semangatlah buat kalian. Ya, sabar. Memang ya terguncang, memang ya pedih, kenyataan itu pedih. Inilah bukti ketika Tuhan jadi manusia. Pertama, tidak adil. Kalau Tuhan jadi matahari, maka irilah bulan. Kalau Tuhan jadi gunung, maka irilah laut. Kalau Tuhan jadi manusia, maka irilah hewan. Supaya hewan tidak iri, ambil namanya domba. Tapi nggak mau jadi domba. Kalian ngaku anak domba, tapi yang kalian pelihara anjing sama babi. Yang melihara domba kami, jangan-jangan kami piara hoten. Kami korbankan lagi tiap tahun. Oh, kami anak domba. Yang dipelihara anjing sama babi. Besok ganti pelihara domba, ya. Besok supaya nggak cakar-cakaran perjanjian lama sama perjanjian baru, suruh janjian lagi biar kompak. Kalian bayangkan, Tuhan di perjanjian lama itu kejam.
Tuhan di perjanjian lama itu sadis. Tuhan di perjanjian lama itu bengis. Tiba-tiba Tuhan di perjanjian baru jadi manusia, lembutnya minta ampun, penakutnya minta ampun, cengenginnya minta ampun. Cuma Bibel kalian, satu buku, dua agama, tiga Tuhan. Satu buku, dua agama, empat Tuhan lagi. Agama Yahudi di dalam yang punya, agama Kristen Tuhannya empat, Bapa, Putra, Bapa, Putra, Roh Kudus, sambah empat Tuhan kalian di sana. Satu kitab suci, dua agama, empat Tuhan. Ini bahaya. Makanya belajar ya. Belajar kalian. Oh, naik, bertanya aja baik-baik. Jangan ini, kalau menghujat kalian parah. Aku naikkan kau lagi. Dah, Angel. Bagus kau tanya baik-baik, nanti bubuk kau bikin. Apa? Ya udah aku mau. Halo Bandung, ibu kata periangan, Tuhan tangan bundung, di sisa umat bilangan. Udah, lanjut. Apa kau mau nanya apa? Saya mau tanya, malaikat tuh sekarang ada di mana sih aslinya tinggalnya malaikat Jibril tuh? Nggak tahu, aku belum pernah nengok rumahnya. Udah. Aku tanya sama kau lagi, gantian. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Sebenarnya di mana sih tempatnya? Bapak dan Yesus tinggal di mana sekarang? Jawab. Di surga dong, harus yakin. Terus Oke, yang menciptakan surga siapa? Yang menciptakan surga siapa? Tuhan Yesus, Bapa di dalam. Nah, oke. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Tuhan Yesus tinggal? Di surga. Kan ku bilang sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Yes, pokoknya di surga itu terus abadi. Kan belum diciptakan, aku nanya longor. Tante Mika, saya mau tanya. Aku tanya jawab. Kan kau bilang Bapa dan Yesus tinggal di surga. Yang ciptakan surga adalah Yesus. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Jawab. Di surga. Kan ku tanya sebelum diciptakan, kan surganya belum ada. Kok bisa tinggal di surga? Emang surga kalian banyak? Tante Mika, saya mau tanya. Jawab. Jawab dulu. Jawab. Nggak mau aku. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Mau jawab sih gimana? Malaikat Jibril itu ada di surga. Udah aku jawab. Aku nggak tahu. Nah, aku tanya. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Saya itu mau tanya. Saya tuh jadi ragu gitu. Mancere. Kan sebenarnya ada di. Di bawah nggak bisa jawab. Kasihan ya. Makanya jangan asal ngomong. Belajar Bibel kau. Ku tanyakan di mana Bapa dan Yesus tinggal sebelum surga diciptakan. Di surga. Gimana sih? Kok pertanyaanmu, kok jawabanmu tuh ini nggak sesuai dengan peninggal. Longor. Greting, nggak ada permintaanmu, nggak ada di sini permintaan. Kalau ada permintaan ku naikkan, nggak ada permintaanmu sedikit pun di sini. Ya, nah aku naikkan satu-satu. Kopi rokap. Kopi rokap. Nah, izin turun ya bang, mau Islam mau Kristen. Naik bertanya baik-baik, nggak ada permintaanmu di sini, greeting ya. Naikkan kalian satu kampung, kalian kuladen di sini. Bawa gereja kalian, sama gereja kalian ku bawa sini, suruh gereja kalian bertanya sama aku. Gereja, tukang parkirnya, WC-nya bawa ke sini semuanya, suruh bertanya sama aku sini. Ku jawab semua, nggak ada yang Sarip Borselo. Oke, aku bertanya sekali ya, kalau kalian nggak jawab aku turunkan. Kalau nggak sanggup kalian bertanya, gereja kalian, babi kalian, anjing kalian bawa ke sini. Ku jawab pertanyaannya semua. Menseret kalian gua. Raja Tebo.
Raja. Wah, diklakson aku. Lain bunyi klaksonnya, tronton klaksonnya. Nah, ini lagi. Nih, mau digiling halus atau digiling kasar? Nabi. Kalau aku Mau digiling halus atau digiling kasar? Jawab. mau bertanya ke kau, boleh nggak? Ya, silakan. Kalau berhubungan badan di Islam, terus sebelum menikah itu disebut berzina ya? Ya. Berzina ya. Oke, gimana Nah, aku gantian. Sebentar dulu Gantian. kan. Udah satu pertanyaan satu orang. Takut. Enggak, gantian. Takut sama saya kan? Kan udah ku jawab. Saya. Kan udah ku jawab. Karena kau udah pernah Kan menceritakan iya. saya kan? Takut. kan? Aduh kau, Takut Paulus kau. aja kemarin ku mute di sini apalagi kau. Hah? Udah pernah menceritakan. Udah jangan gagap. Udah. Ayo, mau. Udah. Mau, boleh aku bertanya udah gantian? Aku ya oke. Gantian dong. Ya kan? Yesus saja kemarin ke sini ku kick, apalagi kalian. Paulus saja ku kick, ku bisu-bisu kan Paulus lagi sini. Kalian mau bertanya, naik aja bertanya baik-baik ya. Udah ku jawab tuh gantian. Satu kali bertanya, gantian satu kali bertanya. Biar adil. Jam udah 11:30 di sini, perut udah lapar, rokok habis, mata udah ngantuk. Satu pun nggak ada ilmunya, satu orang pun nggak ada ilmu. Botol kalian. Hah? Nih, kopi rokok kok minta lagi nih, ya Allah. Ya. Jangan terguncang. Bagi kalian yang mau naik ke sini, siapkan tabung gas 3 kg, kasih selang, cucukkan ke hidung biar nggak pernapasan, sesak napas di sini. Hah? Tensi darah dia diatur dulu. Kemarin pendeta naik ke sini jadi jemaat awam. Hah? Ada kemarin pendeta naik ke Komal ini, turun-turun di sini jadi jemaat awam, nggak mau dia jadi pendeta lagi. Ampun aku katanya. Ah parah, nggak sanggup aku katanya. Macet katanya. Ah. Kemarin aku baru buka live sebentar. Ditelepon aku sama pendeta. Tante, ya Pak Pendeta, kamu buka live lagi ya? Iya. Kenapa Pak Pendeta? Udah roboh gereja 2 katanya. Ah, baru buka live ditelepon sama pendeta roboh gereja 2. Sempat 1 jam aku buka Komal. Hilang gereja di Indonesia. Gak ada bikin gereja aja kerjaan kalian nanti. Ya Allah. Ini minta permintaan lagi nih. Bang ini telah dimatikan. Aduh. Siap-siap kita rungkat teman-teman ya. Ya pokoknya gini teman-teman ya. Kita tetap istiqomah. Kita tetap sama-sama mendukung. Paling tidak ada pun yang masuk Islam, tapi paling tidak ada yang keluar dari Islam. Kita saling mensupport, saling mendukung bahwa alhamdulillah apologet yang dilakukan oleh Bang Zuma, Unirifa, Bang Yonatan Nandar ternyata ada hasil manfaatnya. Beberapa orang Kristen sudah tidak mau lagi memakai kata Allah. Beberapa orang Kristen sudah tidak mau lagi memakai kata Rasulullah. Mereka kembali kepada kepada jati diri mereka sendiri. Mikana, Pastor Tom, banyak teman-teman yang lain. Alhamdulillah, ini menunjukkan ada hasil dari perapologetan ini, dari debat lintas agama ini, bahkan diberikan oleh Allah, yaitu bonus ketika kita bersama-sama melihat orang mualaf. Bahkan aku dalam 1 bulan ini, 1 keluarga mualaf, Masya Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Karena Allah tahu kita berjuang, maka Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan kita. Tetapi ketika Kristen membuka Komal diskusi lintas agama, apa yang diberikan oleh Tuhan mereka? Yaitu saling cakar-cakaran, saling bongkar aib, saling bongkar ini. Ada yang ketahuan HIV, ada yang ketahuan guguran kandungan, ada yang ketahuan suntik botok, ada yang ketahuan di apartemen main berdua, ada yang ketahuan hamilin anak orang. Apa ini? Kalau ajaran benar, gini ya teman-teman ya, mereka aja yang melakukan penginjilan, membacakan Bible tiap hari,
Kelakuannya bejatnya minta ampun. Apalagi yang ke gereja cuma 1 kali seminggu. Hah? Apalagi yang ke gereja cuma Natalan. Bejatnya berapa kali berlapis-lapis. Berapa lapis bejatnya? Ratusan. Nah, gitu. Ya. Nih, aku naik. Ini kopi rokap. Kopi rokap. Ya, ya. Islam Kristen. Kristen. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau disampaikan, Bang? Abang Muslim. Abang Muslim. Yes, of course. Abang Tante. Tante. Apa? Mau dipertanyakan atau aku bertanya? Muslim, Bang. Oh my God. You not is this you not understand speak Indonesian? Oh, maaf Bang, salah room. Di sini room yang minum kencing hewan ya, Bang? Oh ya, daripada kalian minum kencing babi, kencing anjing. Daripada kalian menyembah, iya, daripada menyembah manusia terkutuk di kayu salib, ya, nabinya apa rasulnya rasul palsu, ya. Ngapain kami menyembah Tuhan yang terkutuk, mati terkutuk di kayu salib? Ih, malu kali kami. Coba kalian pikir, ya. Di dalam lubang hidung umat Islam ada iblis. Di dalam lubang hidung orang Kristen ada Tuhan. Kenapa Tuhan mereka banyak nempel di dinding? Karena ketika ngupil nempel ke dinding. Gara-gara itu banyak Tuhan kalian nempel di dinding. Ya, tengok orang yang biasanya ngupil nempelin di dinding. Ngupil tempelin di dinding. Tahu-tahu kok udah ada Tuhan aja. Kok udah ada patung Tuhan aja. Hah? Bahkan kalian taruh lagi patung Tuhan kalian di dalam kamar. Kalau kalian main sambil nungging, pantat kalian arahnya ke Tuhan. Gak kebayang sama kalian. Tuhan kalian nutup mata nggak bisa, tangannya terikat. Segede gaban lagi di dalam kamar kalian taruh patung Tuhan. Kalian main sama bini kalian nungging, pantat kalian hitam ngarahnya ke Tuhan. Nggak sadar Tuhan kalian nengok pantat. Bahaya. Ya, itu bahaya. Aduh, ini pantatnya diarahkan pula ke aku, mau nutup mata, tanganku kena ikat. Masalah tengok pantat yang hitam terus, kalian teriak-teriak, oh my God. Aduh, dipanggil-panggil pula aku. Oh yes, oh my God, oh no, oh yes. Apa aku diikat kau panggil-panggil? Lepaskan tanganku dulu biar ikut aku, katanya. Dipanggil-panggilnya aku dia main, katanya. Tapi aku diikatnya, digantungnya di sini. Turunkan aku biar ikut. Itu diajaknya Tuhannya. Ya Allah ya Rabbi, kayak gitu kali tersiksa Tuhan kalian. Datang ular beludak naik. Ya, halo Rasmi, jangan menghujat Rasmi. Kalau menghujat bahaya, kena mental nanti. Ya Rasmi, Kau menghujat dari tadi. Ya, ayo mau diskusi atau gimana? Ya, diskusi. Oke. Tadi udah aku tanyakan kepada orang Kristen, Bapa dan Yesus tinggal di mana sekarang? Siapa? Bapak dan Yusuf. Iya, Bapa dan Yesus, Bapa dan Yusuf. Bapak dan Yesus sekarang di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapak dan Yesus. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Di surga yang diciptakan itu kan langit, bumi, dan manusia. Bukan ada diciptakan Aku surga. tanya, Bapa dan Yesus kan tinggal di surga sekarang katamu. Yang menciptakan surga adalah Bapa dan Yesus. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Ya di surga.
Kan belum Oke, yang diciptakan yang surganya. diciptakan itu bentar, enggak. Yang diciptakan itu langit, bumi dan manusia, bukan surga yang diciptakan. Oh, berarti surga udah ada semenjak Tuhan ada. Iya, sudah ada. Oke, berarti ada dua yang abadi, surga sama Tuhan. Iya. Yang berarti ada dua yang abadi. Yang abadi banyak, yang abadi. Enggak, yang abadi selain Tuhan apa aja? Surga itu tempat, kerajaan surga. Iya, tahu aku tempat, bukan halte. Ya, kan kamu bilang surga itu di mana Bapa dan Yesus tinggal, di surga. Yang menciptakan surga siapa? Bapa dan Yesus. Nah, sebelum surga itu diciptakan, Ini, bukan. Aku kira tadi kau tanya yang ciptakan langit bumi. Udah nggak ada kuping, aduh. Tidak ada di Alkitab penciptaan surga, tidak ada. Oh, berarti surga Kristen nggak ada. Penciptaan surga tidak ada. Artinya Bapa dan Firman itu sudah di surga. Oke, pada mula penciptaan langit dan bumi, Roh Allah berlayang-layang di atas air. Apakah waktu itu surga ditinggalkan? Yang menciptakan langit dan bumi itu yang melayang-layang di atas air itu firman Allah. Iya, pada mulanya penciptaan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas air. Berfirmanlah Allah. Di sana ada Roh dan Allah dan Firman. Nah, ketika di bumi ketiga-tiganya, apakah surga kosong? Ada Allah Bapa di sana. Jadi ada 4 Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi, yang bekerja menciptakan itu Allah Putra ataupun Firman. Baca baik-baik. Baca lagi baik-baik Rasmi. Pada mulanya penciptaan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas air. Berfirman Allah. Allah ada di sana, Firman ada di sana, Roh Allah juga ada di sana. Nah, aku tanya, apakah surganya kosong waktu itu? Itu penjelasan antara surga dengan langit bumi itu bisa kamu buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi kalau penciptaan itu firman itu menjadikan segala sesuatu, itu baru penciptaan langit dan bumi. Jadi di kitab Taurat, di Kejadian itu belum diberitahukan di situ kalau ada Allah Bapa. Setelah Allah Putra. Bentar Rasmi ya. Enggak, kutunjukkan kau bohong. Nih kutunjukkan datanya ya. Kau bohong di sini, kau nipu. Ya, di sini jelas ya, ini pendapat seluruh orang Kristen ini ya. Kau kenapa kok hobi kalian bohong ya? Di sini jelas dikatakan surga itu diciptakan. Nih ya. Tidak ada ayat ya itu ya. Surga Kristen ini baca. Surga Kristen diyakini diciptakan. Menurut pandangan Kristen, Allah menciptakan langit dan bumi yang mencakup wilayah tempat tinggalnya, surga dan juga dunia yang terlihat dan tidak terlihat. Tidak Kolose ada surga di situ, tidak ada surga. Kau baca Kolose. Ini data loh. Tidak ada Kolose 1 nomor. Oke, di mana tertulis kalau tidak ada surga diciptakan? Oke. Oke, aku tanya ya. Berarti surga mana yang duluan, surga atau Tuhan? Tidak ada ayat pemberitahuan tentang itu, jadi tidak pertanyaan. Mana yang duluan, surga atau Tuhan? Tidak ada pemberitahuan tentang itu, paham nggak? Oh, berarti kalau tidak ada tidak boleh diimani, betul?
Ya tidak boleh diimani mana yang duluan surga, mana yang duluan Enggak, yang kalau tidak ada kalau tidak ada tertulis, dengar dulu. Tadi kan tadi kan kau bilang ya, kalau tidak ada tertulis maka tidak boleh diimani, betul? Dengarkan. Yang kita ketahui adalah tentang bumi karena kita masih diciptakan di bumi dan kita Aku udah nunjukkan data. Aku udah tunjukkan data, kita tidak Asmi. mengetahui tentang surga, bagaimana surga diciptakan, itu tidak ada dicatat di Alkitab. Oh, berarti surga kau nggak ada? Nggak, berarti surga kau nggak ada dong? Surga ada, tetapi penciptaan surga tidak ada. Kenapa aku tidak ada sementara penciptaan terang aja ada, penciptaan langit aja ada? Kenapa penciptaan surga nggak ada? Itu langit dan bumi, bukan surga. Iya, kenapa penciptaan jadilah Langit terang dan penciptaan? bumi, Mana yang penting? Mana yang mendengar dulu? Mana yang lebih penting? Bumi bisa dilihat mata kita, surga tidak bisa dilihat mata. Oke. Makanya karena tidak bisa kita lihat, makanya tidak ada di Alkitab. Oke. Apakah Roh Kudus terlihat? 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 Karena tidak terlihat. Karena tidak terlihat. Udah diam. Aduh, kalian ini ngomong ngoceh aja. Katamu tadi surga tidak diciptakan karena tidak terlihat. Roh Kudus terlihat tidak? Roh Kudus tidak terlihat tidak? Roh Kudus terlihat tidak? Roh Kudus terlihat tidak? Jembatan Siratal Mustaqim jelaskan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.